Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas bab tentang turunan. Kita bahas terlebih dahulu definisi turunan. Turunan suatu fungsi y sama dengan fx terhadap x pada sebarang titik x didefinisikan sebagai dy per dx sama dengan limit delta x menuju 0 delta y per delta x, atau sama dengan limit delta x menuju 0 fx plus delta x min fx per delta x. Jika limitnya ada, maka dikatakan bahwa fungsi f terdiferensialkan di x ya. Nah, ini mencari turunan dengan menggunakan konsep limit. Nanti ada biasa yang sudah kita kenal ya, rumus turunan. Bisa menggunakan ini, bisa menggunakan nanti rumus umum turunan. Oke, turunan dari y atau fx terhadap x dinyatakan dengan salah satu simbol berikut ini. Bisa ditulis y aksen, f aksen, dy per dx, d per dx dari y gitu ya, dan seterusnya. Bisa juga dengan d besar x y, bisa dengan limit delta x menuju 0, delta y per delta x. Ini cara menggunakan rumus ini ya. Untuk mencari turunan dari suatu fungsi y, itu kita bisa lihat di contoh soal ini ya. Oke, supaya lebih paham, kita kerjakan contoh soal ini. Baik, tadi di rumus dy per dx, kita langsung masuk ke rumus ini saja ya. Y aksen atau dy per dx sama dengan limit delta x menuju 0 fx plus delta x min fx per delta x. Nah, yang ini y sama dengan x kuadrat plus 4 adalah fx ya. Jadi kita tuliskan y sama dengan fx itu x kuadrat plus 4. Sekarang kita cari yang fx plus delta x. Maka setiap x yang ada di f, fungsi x ya, kita ganti dengan x plus delta x. Ini kan begini ya, nah, maka yang di bagian kuadrat kita ganti dengan x plus delta x. Jangan lupa diberi kurung. Yang mendapatkan kuadrat tidak hanya x-nya, tapi delta x juga. X plus delta x kuadrat plus 4. Oke, sekarang ini kita bisa langsung masukkan ke rumus atau bisa kita jabarkan dulu di sini ya. Ini f x plus delta x sama dengan x kuadrat plus 2x delta x, ini supaya tidak rancu, saya beri kurung, plus delta x kuadrat. Sekali lagi, kalau yang bingung rumus cepat, bisa dijabarkan dengan dikalikan dirinya sendiri ya. Ini x plus delta x dikali x plus delta x. Nah, ini kita jabarkan ya. X dikali x kuadrat plus x dikali delta x dikali delta x plus delta x dikali x delta x plus, nah ini gantian, delta x kuadrat. Nah, ini kan ada 2, x kuadrat plus 2x delta x plus delta x kuadrat. Begitu caranya. Nah, kemudian ini plus 4 ya. Oke, kita masukkan ke rumus ini. X kuadrat plus 2x delta x plus delta x kuadrat plus 4. Nah, ini punya fx plus delta x. Dikurangi fx. Fx ini ya. Kita beri kurung dulu x plus 4 per
delta X. Oke, nanti di sini, ini kan sebenarnya ada angka 1, dikalikan. Maka di sini ada min X, min dikali 4, min 4, gitu ya. Kemudian kita tulis yang lainnya juga. Di sini X kuadrat plus 2X delta X ya, plus delta X kuadrat plus 4 per delta X. Oke, ini ada yang bisa kita coret ya. Min 4 dikurangi min 4, coret. Ada lagi tidak? Tidak ada ya. Oke, sekarang kita tulis ulang. X kuadrat. X, oh ini ada kuadratnya ya. Oke, ini salah. Ketinggalan. Ini ada kuadratnya. Berarti kuadratnya juga habis. Oke. Ini kita coret juga. Sisa 2X delta X plus delta X kuadrat per delta X. Wah, ini limitnya ketinggalan ya. Ini limit delta X menuju 0. Ini ada limit di depannya. Maaf tadi terlewat. Oke, ini saya koreksi ya. Oke, di sini ada limit delta X menuju 0 dari sini ya. Oke, sama dengan di sini juga ada limit delta X menuju 0, sebaiknya sebenarnya dikurung. Ini dikurung juga, di atas juga dikurung, tapi karena sempit, ya sudah ya. Oke, sekarang limit delta X menuju 0, pecahan, misalkan begini. 7 plus X dibagi 2, itu kita bisa pecah begini. 7 per 2 ditambah X per 2. Ya. Nah, ini juga sama. Kita pecah. 2X delta X per delta X plus delta X kuadrat per delta X ya. Ini kan bisa dicoret. Oke. Ini dicoret. Nah, berarti sisa limit delta X menuju 0, 2X plus delta X. Di awal, di bab tentang limit, saya sudah katakan simpelnya, limit itu mensubstitusikan nilai C-nya di sini kebetulan 0, disubstitusikan ke fungsi. Maka ini ke sini. Kalau ini kan X, di sini delta X, berarti yang disubstitusikan delta X. Jika nilai C sudah disubstitusikan, maka limitnya tidak perlu ditulis lagi. Ini 2X plus 0. Hasilnya 2X. Ini ya. Y aksennya. Waktu SMA ataupun waktu sekolah ya, kita itu sebenarnya sudah mengenal rumus umum dari turunan. Dx pangkat n per dx sama dengan nx n pangkat x pangkat n min 1. Kita coba dengan rumus ini, apakah hasilnya itu sama? Di sini d, x-nya itu x kuadrat plus 4 per dx. Nah, sifat turunan itu bisa kita pecah. Nanti kita bahas ya di pertemuan kali ini juga. Oke, ini hasilnya 2 turun, x-nya berkurang 1. Plus, di sini sebenarnya ada x pangkat 0. Sesuatu pangkat 0 itu 1. Di sini 0 dikali bla 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 gitu ya. Hasilnya pasti 0, sehingga hasilnya 2x. Nah, ini sama ya dengan rumus umum yang sudah kita kenal dengan yang limit. Ini rumus-rumus turunan yang sudah familiar seharusnya ya. Yang pertama, jika
fungsinya atau y-nya x pangkat n, tadi saya sudah katakan di sini rumusnya pangkatnya turun kemudian pangkatnya berkurang 1. Jadi nx pangkat n min 1. C itu di sini konstanta. Jika diturunkan hasilnya 0. Kenapa? Tadi di depan juga sudah saya terangkan ya kenapa bisa 4 itu kan konstanta. Hasilnya bisa 0. Oke, saya jelaskan lagi di sini. DC, C itu konstanta. Konstanta itu misalkan bilangan 4, 2 gitu ya. Per dx ya. Sebenarnya di sini ada x pangkat 0 ya. Sesuatu pangkat 0 itu 1. Maka di sini C konstanta bisa keluar sifat dari ini ya, sifat dari nomor 3 tinggal dx pangkat 0 per dx. 0 itu n, maka C 0 turun x 0 min 1. Sesuatu dikali 0 itu hasilnya 0. Maka di sini kalau misalkan suatu bilangan diturunkan, hasilnya itu 0 ya. Kemudian turunan dari penjumlahan atau pengurangan dua buah fungsi itu bisa diturunkan masing-masing gitu ya, baru dijumlahkan ataupun dikurangkan. Kalau perkalian dari dua buah fungsi turunannya u v aksen plus u aksen v. Jadi UV ini fungsi X ya. Kalau pembagian rumusnya ini diikuti saja dengan V-nya itu tidak boleh 0, penyebut itu tidak boleh 0. Nah, oke, di sini ada bentuk fungsi A pangkat X. Maka turunannya A pangkat X ln A. Misalkan D turunan dari, ini kan Y aksen itu sebenarnya dy per dx ya. Ini d 7x per dx misalkan. Maka 7x ini di sini ya. 7x, maka turunannya 7x ln 7. Nah, ini e pangkat x sebenarnya di sini ada ln e. Tapi ln e itu sama dengan 1, maka langsung saja e pangkat x ya. Untuk logaritma seperti ini, untuk ln x itu turunannya 1 per x, turunan dari sin x itu cos x, turunan dari cos x itu min sin x, turunan dari tangen itu secant kuadrat x. Nah, ini CSC ini kalau di buku-buku mungkin ada yang menuliskan begini, kosekan ya. Nah, seperti itu, sama saja. Oke, selanjutnya aturan rantai untuk fungsi komposit. Fungsi komposit adalah fungsi yang di dalamnya ada fungsi lain. Jadi fungsi yang mengandung fungsi gitu ya. Untuk Y sama dengan F fungsi U dan U adalah G fungsi X. Maka fungsi komposit dari G dan F didefinisikan sebagai F bundaran G, atau kalau di yang akan kita bahas adalah bentuknya seperti ini. F fungsi dari Gx, seperti itu ya. Fu disebut fungsi luar, Gx disebut fungsi dalam atau inner function ya. Oke, turunan fungsi komposit itu dapat dihitung berdasarkan aturan rantai. Seperti ini, dy per dx sama dengan dy per du, du per dx. Ini sebenarnya kan sama saja ya, tidak mengubah apapun. Ini hanya trik supaya bisa menyelesaikan fungsi komposit. Nah, kita lihat di sini contohnya supaya jelas. Carilah y aksen jika diketahui y x kuadrat min 3 pangkat 7. Ini kalau menggunakan turunan biasa ya, turunan yang seperti ini, pangkatnya turun, kemudian pangkatnya berkurang 1, jelas akan kesusahan. Oleh karena itu kita gunakan yang ini dengan aturan rantai. Kalau mau menyelesaikan kasus turunan itu jangan langsung ke aturan rantai, dicoba dulu dengan rumus biasa apakah terselesaikan atau tidak.
Kalau tidak bisa, baru masuk ke aturan rantai. Kita tulis Y sama dengan X kuadrat min 3 pangkat 7. Kita misalkan, misal U sama dengan X kuadrat min 3. Maka Y ini kita gantikan X pangkat 2 min 3-nya ini 2 ya. U pangkat 7. Oke, kita masuk ke rumus ini, rumus aturan rantai ya. Oke. dy per dx sama dengan dy per du, du per dx. Y-nya yang mana yang dipakai? Yang ini, yang sudah dimisalkan. Maka ini U pangkat 7 per DU. U-nya yang ini dx pangkat 2 min 3 per dx. Oke. Yang terkena turunan itu, yang variabelnya itu sama dengan yang di bawah. Ini U, ini yang di bawah U, yang di atas U, maka ini akan terkena turunan, gitu ya. Ini konsepnya sama saja dengan ini, mau diubah apapun hurufnya gitu ya. Misalkan di sini itu Z gitu, Z pangkat N per DZ. Nah, ini kalau misalkan sama, maka terkena turunan. N pangkat Z, maaf, N dikali Z pangkat N min 1. Nah, begitu juga dengan U. Pangkatnya 7 turun, kemudian pangkatnya berkurang 1. Yang ini kita pecah. Bisa kita pecah seperti ini ya, kalau pengurangan ataupun penjumlahan. Min D3 per DX. Oke, ini 7 U pangkat 6. Ini sama menggunakan rumus ini, rumus umumnya, 2X 2 min 1. Min, ingat turunan dari suatu konstanta itu 0 ya, yang di sini. Oke, turunan dari suatu konstanta itu 0. Maka di sini 7 U pangkat 6 2X pangkat 1. 7 dikali 2, 14. U-nya kita ganti dengan yang ini ya. Yang ini, X kuadrat min 3. X-nya kedepankan, U-nya X kuadrat min 3 pangkat 6. Nah, ini hasil dy per dx dengan menggunakan aturan rantai. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Jadi kalau misalkan turunan dari suatu penjumlahan, misalkan 3x kuadrat plus x, ataupun pengurangan ya, sama saja. Ini bisa kita pecah ya. D3x kuadrat per dx plus dx per dx. Ya, ini jadi hasilnya 3 dikali, ini koefisien bisa keluar seperti ini, plus ini jelas 1 ya. Ini 3 dikali 2x, maka hasilnya 6x, seperti itu. Tapi tidak berlaku untuk pecah seperti ini, tidak berlaku untuk perkalian ataupun pembagian, karena ada rumusnya sendiri. Untuk perkalian seperti ini, untuk pembagian seperti ini. Ingat ya, jadi yang bisa dipecah langsung itu penjumlahan ataupun pengurangan. Oke, selanjutnya kita bahas turunan tingkat tinggi. Ini sebenarnya mudah, hanya setelah diturunkan lagi gitu ya. Jika Y sama dengan Fx, maka Y aksen atau F aksen atau dy per dx disebut turunan pertama dari Y terhadap X. Y double aksen turunan kedua, Y triple aksen turunan ketiga, Y pangkat N turunan ke N dari Y terhadap X ya, simbolnya seperti ini. Ini mudah sekali, jadi kalau mau mencari turunan yang kedua, ya tinggal diturunkan lagi. Jadi misalkan begini, ada suatu fungsi Y sama dengan 2X pangkat 3. Maka untuk mencari turunan pertama, Y aksen, tinggal diturunkan saja fungsinya yang ini. D2X pangkat 3 per dx.
Dua koefisien bisa keluar, tinggal ini hasilnya 2 dikali 3x 3 min 1, hasilnya 6x pangkat 2. Nah, untuk mencari turunan yang kedua itu tidak langsung dari turunan pertama gitu ya. Kalau dari fungsi awal akan kerja 2 kali, jadi ini langsung dari turunan pertama. Nah, seperti ini. Maka turunan pertamanya kan 6x nih, 6x kuadrat per dx. Maka ini caranya sama, 6 dx kuadrat per dx, ini hasilnya 12x. Untuk mencari turunan yang ketiga, langsung dari turunan kedua diturunkan sekali ya. Kalau ambil lagi dari fungsi awal, lama lagi. Kalau sudah tersedia langsung saja. Di sini D 12x per dx, hasilnya 12. Begitu. Oke, selanjutnya turunan fungsi implisit. Jadi, kalau misalkan fungsi implisit itu secara kasat mata tidak mengandung, itu tidak mengandung x, padahal dia merupakan fungsi x gitu ya. Fungsi implisit dilambangkan dengan fx, y. Jadi fungsi ini mengandung x, y ya. Jika y merupakan fungsi x, maka pada domain x setiap nilai x menghasilkan nilai y yang tunggal. Turunan implisit diperoleh dengan mencari turunan terhadap x dari setiap suku pada fungsi implisit tersebut. Contohnya fungsi implisit itu seperti ini. 5x kuadrat y pangkat 3 sama dengan 0, ini ya. Fungsi implisit. Kemudian xy plus x min 2y min 1 sama dengan 0. Kalau ditanyakan ini y aksennya berapa, maka cara menjawabnya, misalkan nomor 1, tadi apa, 5x kuadrat, ini kan, salah. 5x kuadrat y pangkat 3 sama dengan 0 ya. Maka caranya, ruas kiri ini kan berbentuk UV ya sebenarnya. Oke, kita masing-masing turunkan terhadap x. Jadi di ruas kiri kita turunkan terhadap x ya. Oke, di ruas kanan juga sama terhadap x. Maka ini hasilnya, ini perkalian UV tadi, rumusnya ini ya. Nah, yang ini perkalian. Oke, maka ini misalkan ya, ini sebagai U, ini sebagai U ya, ini sebagai V. Maka di sini kita tulis U dV per dx plus V du per dx. Kalau ini kan jelas sama dengan 0 ya turunannya. Kalau yang di tabel tadi itu langsung UV aksen. V aksen itu kan sama saja dengan dV per dx. Kalau di sini, kalau di soal tadi ya, langsung saya tuliskan begini. Oke, ini U, langsung kita tulis 5x kuadrat, dv-nya dy pangkat 3 per dx, plus v, u-nya d 5x kuadrat per dx sama dengan 0 ya. Oke, sekarang di sini 5x kuadrat yang bagian ini y pangkat 3, dy pangkat 3 per dx, kita lihat di sini y merupakan fungsi x gitu ya. Maka caranya bagaimana? Caranya itu dengan
menuliskan begini. Jadi bagian yang ini, oke, yang bagian dy per dx-nya kita pecah begini. dy pangkat 3 per dx, dy ya, dy per dx. Ini kan kalau bagian ini kita hilangkan, balik lagi ke yang awal. Oke, kita tulis di sini plus ini V-nya belum saya ganti ya, V-nya y pangkat 3, ini langsung saja 5 dikali 2 ya, 5 ini dari koefisiennya, 2 turun, x pangkat berkurang 1 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan yang ini. 5x pangkat 3, pangkat 2, salah ya, ini pangkat 2. Oke, ini bisa diproses kalau atas bawah ya sama variabelnya, ini y, ini y. Maka kita turunkan pangkatnya 3, kemudian pangkatnya berkurang 1. Ini tetap ditulis dy per dx. Oke, sekarang di sini 5 dikali 2, 10 x ya, y pangkat 3 sama dengan 0 ya. Oke, yang ini 5x pangkat 2 dikali 3 y pangkat 2 dy per dx plus 10 xy pangkat 3 sama dengan 0. Ini 5 dikali 3, 15 x kuadrat y kuadrat dy per dx itu kan y aksen. Yang ini jadi ini gitu ya, plus 10 xy pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian selain y aksen, kita pindah ruaskan ke kanan semua. Oke, bertahap ya. 15 x kuadrat y kuadrat y aksen 10 xy pangkat 3 itu pindah ruas jadi min 10 xy pangkat 3. Kemudian yang di ruas kiri kita butuh y aksen saja, berarti yang lainnya pindah ruas. Y aksen sama dengan min 10 xy pangkat 3. Yang ini jadi penyebut karena di ruas kirinya perkalian. 15 x kuadrat y pangkat 2. Sehingga ini kita bisa sederhanakan karena lihat ya statusnya di sini perkalian semua, berarti bisa langsung kita coret-coret. Ini coret. Nah, yang ini sisa 1 ya. Hasilnya min 10 y. Ini 10 bisa kita sederhanakan, tapi nanti 10 y min per 15 x ya. Nah, ini 10 per 15 nya kita sederhanakan, masing-masing dibagi 5 jadi min 2y per 3x. Nah, ini jawabannya. Caranya seperti itu ya. Untuk yang ini juga sama prosesnya, tinggal diikuti saja. Oke. Selanjutnya diferensial fungsi dengan satu variabel. Jika y sama dengan fx, maka y aksen atau dy per dx atau v aksen ini ya, kurang aksen. Di sini seharusnya ada aksen adalah turunan y terhadap x pada sembarang titik x. Dx disebut diferensial x, yaitu perubahan kecil mendekati 0 dari x. Dy disebut diferensial y, yaitu perubahan kecil mendekati 0 dari y. Karena y aksen itu dy per dx, maka dy, ini dy ya, tinggal yang dx-nya pindah ruas ke sini. Jadi y aksen dx sama dengan dy, atau bisa ditulis dy sama dengan y aksen dx. Nah, yang ini. Oke, misalnya begini, contoh y sama dengan x kuadrat. Dx-nya
oh dy ya, dy-nya berapa gitu ya, misalkan ini dy. Oke, maka kita turunkan saja dy per dx sama dengan d, y-nya kita ganti x kuadrat per dx, maka dy per dx sama dengan 2x ya, sehingga dy sama dengan 2x dx. Nah, ini mudah sekali. Oke, yang terakhir yaitu diferensial fungsi dengan dua variabel. Jika u merupakan fungsi dari dua variabel x dan y, ditulis u sama dengan fungsi x, y, maka diferensial parsial u terhadap x ditulis seperti ini. Ini cara bacanya parsial ya. Parsial u per parsial x. Diferensial parsial u terhadap y ditulis parsial u per parsial y. Sedangkan diferensial totalnya begini. du sama dengan parsial u per parsial x dx plus parsial u per parsial y dy. Nah, parsial u per parsial x artinya apa? Ini turunan fungsi u terhadap x dengan menganggap hanya x sebagai variabel bebasnya. Y-nya dianggap konstan. Nah, ini bedanya dengan turunan biasa. Kalau turunan parsial, misalkan begini, ya. Nah, yang terkena turunan itu yang sama dengan yang di bawah. Selainnya dianggap konstan. Supaya lebih jelas kita bisa lihat contoh berikut ini ya. Diketahui U sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Carilah DU. Maka DU tadi, DU sama dengan parsial U per parsial X dx plus parsial U per parsial Y dy, ya. Maka kita cari dulu parsial U per parsial X. U-nya kita masukkan ya, X kuadrat plus Y kuadrat. Ingat ya, lambang turunan parsial itu begini, bukan begini. Ya, beda konsekuensi. Per parsial X. Tapi sifat-sifatnya itu sama dengan turunan biasa. Jadi, kalau penjumlahan ini kita bisa pecah. Parsial X kuadrat per parsial X plus parsial Y kuadrat per parsial X. Ini sama, rumusnya 2X 2 min 1. Nah, ini ingat, kalau misalkan beda dengan yang di bawah, maka dianggap konstan. Y-nya itu beda dengan yang di bawah, maka ini 0, dianggap konstan. Seperti bilangan ya, ketika diturunkan itu konstan. Ini 2X. Lanjut untuk parsial U per parsial Y, sama ya, parsial X kuadrat plus Y kuadrat per parsial Y. Ini kita bisa pecah begini. Nah, ini gantian. Ini yang beda. Maka dianggap konstan gitu ya. Ini 0 plus 2Y. Maka kita bisa tuliskan parsial U per parsial X-nya 2X dikali dx plus parsial U per parsial Y 2Y ya. Ini 2Y dy. Seperti itu. Untuk nomor 2, misalkan U-nya pangkat XY. Oke, yang ditanya DU ya, prosesnya sama. Kita cari dulu parsial U per parsial X, parsial pangkat XY per parsial X. Maka Y-nya dianggap konstan, yang terkena turunan itu X. Jadi seperti begini, seperti pangkat 3X. Nah, yaitu statusnya seperti angka 3. Ini cara penyelesaiannya dengan kita misalkan di sini misal W sama dengan XY ya. Maka
Di sini parsial W pangkat W per parsial W, parsial XY per parsial X. Nah, ini aturan rantai gitu ya, hanya menggunakan parsial. Maka ini E pangkat W, di sini yang terkena turunan hanya X, kan pangkat 1 ya, maka Y-nya seperti konstanta Y dikali 1. Kenapa 1? Ini kan 1 X 1 min 1. 1 min 1 0, sesuatu pangkat 0 1. Maka di sini jawabannya Y E pangkat W sama dengan parsial U per parsial Y sama dengan parsial E pangkat XY. Ini sebenarnya sama saja dengan ini, hanya yang terkenal itu Y ya. Di sini kan jadi XY per parsial Y. Ini E pangkat W, ini yang terkena Y, maka sisa X. X E pangkat W. Sehingga DU sama dengan parsial U per parsial X dx plus parsial U per parsial Y dy. Ini kita tulis Y E pangkat W dx plus X E pangkat W dy, atau bisa dikeluarkan E pangkat W Y dx plus X dy. Oke, seperti itu. Baik, materi turunan saya cukupkan sampai sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.